Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas fotografi online. Di dalam dunia fotografi ada yang dinamakan dengan segitiga exposure. Pertemuan kali ini saya akan mau menjelaskan salah satu dari ketiga segitiga exposure. Mungkin kalian pernah mendengar dengan istilah ISO atau ISO. Nah, di pertemuan kali ini saya mau membahas tentang ISO atau ISO. Yang disebut ISO di dalam dunia fotografi yaitu kemampuan atau tingkat sensitivitas pada kamera terhadap cahaya tersebut. Oke, kita langsung praktekkan saja biar lebih jelas. Inilah dampak ISO terhadap exposure. Yang pertama adalah kita setting dulu ke dalam mode manual di DSLR kita. Kenapa sih harus manual? Kenapa nggak mode lainnya? Kalau kita tidak menggunakan mode manual, maka otomatis starter sama aperture akan berubah otomatis menyesuaikan cahaya yang ada. Kita mau yaitu starter sama aperture-nya tetap, yang merubah itu cuman ISO-nya. Sekarang saya lagi di taman. Ini memakai 1/180 starternya, f-nya f8, ISO-nya 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200. Sekarang kembali lagi di ISO 200. Jadi kalian bisa lihat kan perbedaannya exposure terhadap ISO. Semakin tinggi ISO, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin terang. Saya akan memberikan contoh kecil mengenai ISO ini. Seandainya Anda berada di dalam studio, memiliki 16 bola lampu. Kita memakai starternya 1/100, f-nya f4, ISO-nya 200, maka gambar yang akan dihasilkan juga akan lebih bagus, yaitu tidak terang atau tidak gelap. Jika di studio tersebut dikurangi menjadi 8 lampu, maka kita juga akan menghasilkan efek yang sama bagus dengan cara menaikkan ISO tadinya 200 menjadi 400. Jika kita dikurangin lagi bola lampunya 4, maka akan dihasilkan efek yang sama dengan menaikkan ISO dari 400 ke 800. Jika dari 4 bola lampu itu matikan menjadi 2, maka yang dihasilkan juga akan sama dengan menaikkan ISO dari 800 ke 1600. Kita kurangin lagi, di dalam studio tersebut mempunyai 1 bola lampu, maka efek yang dihasilkan juga sama bagus, tidak terang atau tidak gelap, dengan menaikkan ISO dari 1600 ke 3200. Jadi menggunakan ISO itu menghemat lampu. Ya mungkin ada benarnya, cuman kalau kita menggunakan ISO terlalu lebih atau terlalu tinggi, maka gambar yang akan dihasilkan juga akan kurang bagus, atau kita bisa lihat kadang di fotonya itu ada semacam bintik-bintik, itu yang dinamakan noise. Dan setiap kondisi itu berbeda-beda, mungkin saat mendung atau malam hari atau pagi hari, maka ISO yang kita gunakan juga akan berbeda tergantung cahaya yang ada di saat tersebut. Jadi kesimpulan pertemuan kelas fotografi online hari ini yaitu semakin tinggi ISO yang kita gunakan, maka sensor cahaya di kamera akan lebih terang, dan sebaliknya kalau kita memakai ISO yang lebih rendah, maka cahaya yang akan dihasilkan dari foto tersebut akan menjadi berkurang atau rendah. Pakai ISO berapa itu adalah tugas kalian yang cari tahu
karena keputusan ada di tangan kalian. Kalian fotografer, jadi kalian harus bisa menentukan ISO mana yang harus kalian pakai. Sekarang sudah pada ngerti kan tentang ISO. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membangun channel ini. Oke, salam motret. Kameranya di sana.